Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Dan untuk progres pembangunan dari perumahan ini kita pisah menjadi dua video. Yang pertama itu untuk membahas klaster Iris, itu kita bikin di video terpisah, linknya saya taruh di deskripsi. Dan di video ini kita akan membahas klaster-klaster lainnya yang dibikin atau didevelop oleh Citra Garden Serpong ya. Ada klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, Elaya, dan juga klaster yang baru yang premium yaitu klaster Lakovia. Nah, sekarang kita sedang berada di atas Jalan Boulevard dari Citra Garden Serpong dan sudah sangat rapi, teman-teman. Udah dikasih paving block dan udah dicor juga. Di sisi kiri adalah klaster Bellefleur dan di sisi kanan adalah klaster Chloe. Jadi kita mulai dulu aja dari klaster Chloe ya. Nah, di bawah ini adalah gerbang masuk dari klaster Chloe dan di sisi kiri dan kanannya sudah terpasang struktur-struktur bangunan untuk pembuatan ruko ya. Nah, di sini adalah rumah deretan paling kiri dari klaster Chloe ya, karena klaster Chloe itu ukurannya nggak segede klaster Iris dan juga Bellefleur. Jadi ini kita lihat semua rumah di klaster Chloe ini terakhir pun sudah selesai pengatapan ya, teman-teman. Tinggal diberesin aja. Bagian fasad depan ya kayak teras, terus bagian dalamnya sekat-sekat antar ruangnya, serta bagian taman belakang atau taman samping di dalam rumahnya. Jadi kalau kalian lihat progres videonya ini nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena mungkin progresnya itu dilakukan di dalam rumahnya teman-teman. Jadi biasanya yang progres pembangunan yang paling kelihatan itu kan dari tanah hingga sampai pengatapan. Nah, jadi kalau kita lihat via drone itu kan progresnya kelihatan tuh signifikan antara lantai 1 terus dikasih lantai 2 hingga rangka atap dan selesai tuh pengatapannya. Dan biasanya kalau udah selesai proses pengatapan itu, kesannya itu dari video ini kayak progresnya itu slowing down ya. Jadi kayak nggak ada perbedaan lagi secara signifikan. Yaitu karena ya tinggal diberesin bagian dalam-dalamnya nih teman-teman yang kita nggak bisa lihat dari drone. Nah, contohnya itu kayak gimana ya? Contohnya itu kayak pemasangan septic tank, terus kemudian pembuatan ground tank gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan nih dari drone. Cuman kalau ya kita zoom satu-satu kayak gini kan baru kelihatan gitu progresnya ternyata ada gitu, nggak ditunda-tunda atau slowing down. Jadi mungkin ada yang ngerasa ini akhir tahun nggak ada pengerjaan nih karena hujan mungkin atau karena apa gitu. Ya enggak ya teman-teman ya, jadi tetap dikerjain rumahnya, cuman yang diberesin itu bagian dalam-dalamnya aja nih, tinggal dirapi-rapihin, kayak dibikin sekat-sekat ruangan antara kamar mandi dan 2 kamar tidurnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat via drone ini kayak kesannya nggak ada progres gitu. Ya mungkin yang masih kelihatan kayak penanaman septic tank, terus kemudian pembuatan ground tank, serta pembuatan teras. Tapi sisi dalamnya kita nggak bisa lihat nih progresnya udah sampai mana gitu. Jadi beberapa teman-teman ada yang request coba masukin area site-nya, apakah ada pembangunan atau enggak gitu. Nah ini kita nggak bisa sembarang masuk ya teman-teman, takutnya ya kalau kita masuk nyelonong gitu kan. Takutnya misalnya ada bahan-bahan bangunan yang nggak proper posisinya dan tiba-tiba jatuh kan juga lumayan jadi masalah gitu kan. Jadi ya kita tungguin aja progres pembangunannya. So far tetap terus dilakukan meskipun sering hujan ya daerah Cisauk dan juga Tangerang sekitarnya. Sering hujan tapi so far masih tetap dikerjain nih teman-teman. Nah, di depan klaster Chloe ini juga ada pondasi-pondasi ruko ya. Jadi ruko tahap pertama itu adalah La Valle. Posisinya itu dari klaster Iris hingga ke belakang klaster Diandre. Ini on progress juga untuk pembangunan dari rukonya ya. Selesai dari klaster Chloe, kita tinggal nyebrang untuk lihat progres pembangunan dari klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Garden Serpong, di mana ukuran rumahnya semuanya satu lantai sama kayak klaster Chloe tadi dan mulai dari lebar 5 hingga lebar 7 dan panjang ke belakang itu maksimal 12 ya. Dan sekarang kita lihat untuk progres dari klaster Bellefleur. Di sini ground tanknya masih terekspos, itu mungkin masih ada yang harus dibenerin. Dan di sini kita lihat ada mobil pribadi yang sedang parkir di teras depan rumah. Ini kayaknya apakah serah terima juga? Menyusul klaster Iris yang udah serah terima mulai dari bulan September kemarin. Jadi ini klaster Bellefleur nggak mau ketinggalan. Dan di Desember akhirnya sudah mulai serah terima secara bertahap ya. Jadi saya ucapin selamat buat teman-teman atas rumah barunya klaster Bellefleur.
Dan jangan lupa dicek-cek aja dulu rumahnya karena sekarang lagi musim hujan, jadi gampang ketahuan kalau misalnya ada yang rembes ataupun ada yang bocor dari plafon ataupun dindingnya. Serta bagian-bagian lainnya ya teman-teman bisa cek satu-satu secara detail karena kalau nggak salah bakal ada garansi ya. Garansi sejak serah terima itu ya berbeda-beda ya tiap developer itu kayak ketentuannya. Misalnya ada rumah yang garansinya itu cuma 2 kali klaim atau 3 kali klaim. Ada yang masa garansinya itu sesuai dengan berdasarkan bulan sejak serah terima, misalnya selama 3 bulan atau 6 bulan sejak serah terima. Ya tergantunglah dengan kebijakan developer antara Citra Garden Serpong ya, Ciputra misalnya dengan Lipo itu pasti ada perbedaan tentang terkait dengan garansi saat serah terima teman-teman. Nah kemudian di sini adalah row paling belakang dari klaster Belay Floor pun sudah selesai pengatapan semua dan terasnya juga kayaknya baru dicor tuh. Kinclong banget dan licin banget ya kita lihat ya. Nah ini terasnya pun sudah mulai dibangun dan tinggal digali untuk pembuatan ground tank mungkin dan pemasangan septic tanknya. Nah ini di tengah masih ada tanah merah dan row jalannya sedang dikasih paving block juga. Ya harusnya kemungkinan bentar lagi akan mulai pembuatan pondasi dari rumahnya ya. Nah dari sini kita kembali lagi mengarah ke gerbang utama dari klaster Belay Floor. Ini adalah rumah-rumah yang hampir jadi. Nah ini ternyata rumah yang dekat dengan gerbang masuk pun ada yang belum rapih nih teman-teman, masih agak berantakan. Jadi yang rapi itu malahan yang sisi row setelah gerbang masuk ya yang udah rapi. Jadi agak berbeda nih dengan klaster Iris di mana rumah yang udah jadi itu rumah yang paling dekat posisinya dengan gerbang masuk. Tapi klaster Belay Floor ini rumah yang udah ready justru rumah yang lumayan berada posisinya di tengah ya. Jadi nggak langsung dari dekat dengan gerbang masuk, melainkan rumah yang sisi kiri dan sisi kanan nih yang lebih rapi kita lihat ya. Nah kalau di sisi kanan dari gerbang masuk klaster Belay Floor pun udah mulai serah terima, harusnya di sisi kiri ini sudah jauh lebih rapi nih teman-teman. Harusnya di sisi kiri ini pun sudah banyak sekali rumah yang udah siap untuk serah terima ya. Nah di bawah ini sedang ada pembuatan gardu PLN-nya dan ini dia rumahnya teman-teman. Rumah dari klaster Belay Floor yang kalau kita lihat sudah sangat rapi, sangat proper untuk diserah terimakan. Berbeda dengan sisi kanan dari gerbang masuk tadi, sisi kiri ini suasananya jauh lebih rapi ya. Kita bisa lihat sendiri, kita bisa bandingkan sisi kiri dan sisi kanan dari gerbang masuk klaster Belay Floor-nya. Ini jauh lebih rapi nih teman-teman dan banyak sekali rumah yang udah siap untuk diserah terimakan. Mungkin udah 3 atau 4 row udah siap nih untuk diserah terimakan ya. Berbeda dengan sisi kanan tadi baru 2 atau 1 row dulu tuh yang udah siap. Dan ini pun sudah ada yang masang kanopi nih. Nah ini udah mulai terpasang kanopinya jadi harusnya udah diserah terimakan. Langsung digaspol untuk pemasangan kanopi ya. Ini saya ucapin selamat buat teman-teman yang udah serah terima. Dan ada beberapa rumah pun yang sedang renov memperluas taman belakangnya ya. Jadi taman belakangnya sudah mulai direnov untuk pembuatan atau penambahan ruangan di dalam rumahnya. Nah ini banyak sekali sih rumah yang udah jadi ya. Dan ground tanknya pun kayaknya masih terbuka. Itu kemungkinan mau diisi air dulu. Karena biasanya waktu rumah pertama kali serah terima itu airnya belum ngalir ya. Jadi harus didaftarin dulu ke pumpnya. Jadi sementara ground tanknya kemungkinan bakal diisiin dulu sama Citra Garden Serpong untuk digunakan secara sementara oleh rumah-rumah yang udah diserah terimakan nih. Dan kalau kita lihat di samping-samping dari terasnya pun sudah mulai ditanamkan pohon-pohon ya. Jadi penghijauan gak ketinggalan teman-teman. Sama halnya dengan klaster Iris, klaster Belay Floor pun banyak juga untuk area penghijauannya ya teman-teman. Meskipun gak ada clubhouse, tapi untuk penghijauannya gak ditinggalin nih. Jadi nggak terlalu maksa tiap sudut bangun rumah, tapi penghijauannya pun tetap diperhatikan. Yaitu thumbs up lah buat Citra Garden Serpong. Semoga klaster Diandre, Elaya, dan juga Lakovia tetap dijaga untuk penghijauannya ya. Jadi sekali lagi saya ucapin selamat buat teman-teman di klaster Belay Floor yang udah serah terima. Semoga enjoy dengan rumah barunya. Oke? Dari klaster Belay Floor kita lanjut ke klaster Diandre. Nah ini tukang-tukang yang udah bangun dari klaster Iris dan juga klaster Belay Floor dipindahkan nih ke klaster Diandre dan sekarang sedang digaspol
untuk pembuatan rumah-rumah di klaster Diandre ya. Seperti di bawah ini kita lihat sudah ada galian-galian pondasi dan sudah ada OTW untuk pembuatan lantai 1. Dan ada pun pondasinya yang udah selesai dicor ya. Jadi kalau kita lihat di bulan September, Oktober, November itu cuman ada pemasangan tiang pancang tapi nggak diapa-apain. Dan di Desember ini tiba-tiba sudah banyak sekali rumah yang udah jadi tuh lantai 1-nya dan bahkan mulai OTW ke lantai 2 ya. Jadi klaster Diandre ini harusnya menggunakan beberapa kontraktor sehingga pengerjaannya bisa dilakukan secara bersamaan dan bisa kita lihat untuk progres antar blok dan antar row itu nggak terlalu berbeda signifikan teman-teman. Nah ini contohnya yang pondasinya baru dicor kemudian udah dipasangin tulang-tulang struktur. Ya kurang lebih hampir sama lah progres dari rumah di klaster Diandre ini ya. Nah ini ada tanah kosong yang udah rapi. Ini apakah bakal dibeli juga oleh Ciputra untuk memperluas klaster Diandre sama kayak klaster Belfort di depan tadi? Ya kita belum ada informasi lebih lanjut ya. Jadi misalnya kalau emang ada deal-dealan, harusnya bakal dibungkus tuh sama Ciputra untuk memperbagus klaster Diandre ini. Oke, berikut so far progres dari klaster Diandre. Semuanya udah mulai on progress akhirnya ya. Kita tungguin dari awal tahun hingga bulan Oktober mungkin ya. Belum ada progres, baru pemasangan pondasi-pondasi aja. Tapi di Desember ini sudah mulai untuk progres pembangunannya teman-teman. Jadi bakal kita pantangin terus untuk pembuatan klaster Diandre-nya ya. Sekarang kita lanjut ke klaster Elaya, klaster kelima. Dan di sini kita lihat untuk row jalannya sudah dikasih batu-batu semua. Dan ini ada 4 rumah dengan ukuran yang berbeda. Ini harusnya rumah contoh untuk klaster Elaya Ultimate ya. Jadi klaster Elaya itu ada beberapa tipe rumah. Yang pertama itu yang dekat dengan marketing galerinya yang berada di depan. Kemudian ada tipe Elaya Ultimate. Elaya Ultimate itu tandanya rumahnya 3 lantai. 3 lantai ya teman-teman, bukan etik. Jadi di lantai 3-nya pun sudah ada toiletnya tuh. Elaya Ultimate ini mulai dari ukuran 4x10 yang paling kecil kalau nggak salah. Dan untuk ketersediaan unitnya saya masih harus cek dulu. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil rumah di klaster Elaya Ultimate yang butuh 3 lantai ya, boleh langsung aja chat saya via WhatsApp. Jadi mungkin saya harus cek dulu ketersediaan unitnya. Untuk nomor WhatsApp saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi buat yang mau ngambil klaster Elaya dengan tipe 2 lantai ataupun tipe 3 lantai dan bahkan yang mau ngambil tipe 1 lantai, itu bisa aja ya di klaster Elaya ini. Langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Dan untuk progres dari klaster Elaya sendiri so far masih dibikin tembok pemisah antar tanah Elaya dengan tanah warga. Kemudian aliran airnya, drainasenya akan dipanjangin terus hingga ke belakang. Dan jalanan-jalanan klasternya sedang dikasih batu-batu untuk pelewatan kendaraan-kendaraan berat. Serta pipa-pipa drainasenya sudah mulai ditanamin di masing-masing tanah atau blok dari rumahnya ya. Dan di bawah ini masih ada rumah warga, ini kayaknya nggak dibeli atau nggak dijual sama pemiliknya. Jadi nanti agak ada tanah yang irregular di klaster Elaya ini teman-teman. Selesai dari klaster Elaya, kita lihat sedikit untuk infrastruktur dari Jalan Citra Garden Serpong. Sejauh ini masih batasnya di depan klaster Elaya, tapi untuk proyek kedepannya bakal dibangun tembus hingga ke Jalan Gunung Maloko, melewati perumahan Go Home Residence ya. Jadi itu tanah yang ada sawah-sawahnya itu udah dibeli sama Ciputra. Dan ini ada jalan kampung teman-teman, ini cukup lebar, sebenarnya bisa dilaluin oleh 2 mobil, cuman nggak dipakai sama Ciputra nih, jadi dibiarin as it is aja, sehingga jalanan di perumahan Citra Garden Serpong ini lebih proper ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita sedang berada di atas Lake Park-nya, dan di sini kita lihat masih banyak tanah kosong yang sudah disiapkan untuk pembuatan rumah-rumah dan klaster-klaster. Ini adalah tanah dari perumahan Lakovia ya teman-teman, perumahan premium pertama oleh Citra Garden Serpong yang memiliki 4 ukuran yang berbeda-beda dengan lebar mulai dari 8 hingga 12 meter dengan jumlah 2 lantai. Dan juga di sini selain Lake Park nanti akan dibikin thematic garden di dalam klaster Lakovia-nya ya. Jadi untuk rumah yang nggak dapat view Lake Park, jadi nggak usah khawatir karena isi dalam klasternya itu tentu saja bakal dibikin sangat bagus ya.
Nah, kemudian di depan ini juga masih menjadi tanah dari Citra Garden Serpong. Ini kemungkinan akan menjadi next cluster premium setelah Lakovia. Mungkin Lakovi B sesuai abjad ya, Lakovi A, kemudian Lakovi B. Tapi mungkin ada beberapa danau yang ditimbun sama tanah, itu masih tanda tanya, saya kurang tahu juga. So, kita liatin aja untuk progres selanjutnya dari Citra Garden Serpong setelah cluster Lakovia ini ya. Dan buat teman-teman yang tertarik buat ngambil cluster premium, cluster Lakovia dengan ukuran tanah lebar mulai dari 8 hingga 12 dengan panjang 15 meter, langsung aja tanya-tanya saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di deskripsi buat teman-teman yang mau ngambil rumah cluster Elaya maupun cluster Lakovia. Dan untuk teman-teman yang mau ngambil cluster Iris kemungkinan udah sold out semua, termasuk cluster Belefleur Chloe juga. Sehingga yang mau ngambil ya bisa pilih cluster Elaya atau enggak cluster Lakovia kalau mau ngambil tangan pertama ya, tangan dari developer gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Citra Garden Serpong, cluster Belefleur, Chloe, Diandre, Elaya, serta Lakovia. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support channel ini dari awal tahun kita ngedrone ya, kalau nggak salah dari bulan Maret video pertama hingga kita bertemu di akhir tahun 2024 ini. Saya ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, dan buat yang merasa terbantu bisa support channel ini via transfer rekening ataupun via Saweria ataupun join membership. Dan semoga menjadi berkat buat teman-teman semua yang udah support, dan akhir kata kita berjumpa lagi di tahun 2025. Tapi tenang aja, masih akan ada beberapa video lagi di tahun 2024 ini. Dan ya, selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah serah terima cluster Iris, cluster Belefleur. Untuk cluster Chloe sebentar lagi juga akan menyusul, dan cluster Diandre, Elaya masih tanah merah, jadi harus cukup bersabar ya. Oke teman-teman, akhir kata kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.